Anda kembali bergabung bersama kami di Breaking News Metro TV terkait dengan insiden yang terjadi di KRL Komuter Line antara jurusan Jakarta Bogor. Kita langsung bergabung bersama rekan kami Yudi Irawan, kontributor Metro TV yang saat ini sudah berada di lokasi. Yudi, selamat siang. Yudi, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi gerbong yang terjungkal dari relnya? Seperti apa kondisinya saat ini? Oke, saat ini gerbong atau KRL yang terguling di jalan atau di dekat perlintasan kereta api Kebon Beris ini masih belum bisa dievakuasi dan kondisinya masih menutupi rel yang satunya lagi atau rel yang digunakan untuk kereta dari Bogor ke arah Jakarta, sehingga perjalanan pun terganggu. Yudi, ada berapa gerbong yang keluar dari relnya akibat insiden ini? Pemantauan saya di lokasi ada sekitar 2 gerbong ya yang keluar dari jalur. Yang pertama itu di gerbong wanita. Dia selain terguling juga menabrak yang listrik. Dan yang di gerbong kedua ini itu kondisinya sudah terguling. Sehingga ya, dan menutupi rel yang arah Bogor Jakarta. Baik. Ada korban luka mungkin atau korban jiwa yang Anda saksikan saat ini di lapangan? Karena kalau kita lihat dengan kereta yang terguling seperti ini, kondisinya cukup memprihatinkan. Ada korban jiwa, hanya saya belum bisa menghitung berapa jumlah korban yang saat ini sudah dilarikan ke rumah sakit. Tadi ada beberapa mobil ambulans juga yang datang ke lokasi dan sepertinya mereka membawa korban-korban yang diselamatkan oleh warga. Baik, Yudi, menurut orang-orang saksi mata di tempat kejadian, ini karena memang tersangkut tiang listrik atau memang tiang listriknya yang roboh lalu menimpa kereta atau seperti apa sebetulnya duduk perkaranya? Sejauh ini itu belum dapat memberikan keterangan atau karena belum ada informasi dari pihak PT KAI yang memberikan keterangan terkait insiden ini. Baik. Sehingga, ya. Baik. Yudi, kalau kita lihat ini kan juga tadi Anda katakan 2 gerbong terguling. Ini tergulingnya kalau kita lihat di gambar ini menimpa satu rel lagi yang tujuan Bogor Jakarta, begitu ya? Iya. Sehingga memang jalur ini dua-duanya tidak bisa dilalui oleh kereta. Iya, betul. Jadi memang susah untuk kemudian digunakan misalnya satu jalur saja sudah tidak bisa, begitu ya? Iya, karena selain itu juga listrik yang digunakan untuk pasokan tenaga buat KRL ini pun terputus gitu, sehingga tidak bisa digunakan untuk dilalui atau tidak bisa digunakan untuk dilalui kereta api. Gitu. Baik. Selain jalurnya tertutup juga listriknya memang terputus. Yudi, kalau Anda lihat di lapangan upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh pihak terkait untuk melakukan evakuasi gerbong dan juga korban? Dan saat ini pihak atau petugas dari PT Kereta Api berusaha untuk terus melakukan upaya perbaikan di setiap gerbongnya, dari mulai pembersihan jalur dan kondisi kereta yang saat ini mengalami kecelakaan. Baik, evakuasi dengan menggunakan alat apa, Yudi? Saat ini belum diketahui akan menggunakan alat apa untuk mengevakuasi badan kereta yang mengalami kecelakaan ini. Dan tadi saya juga melihat beberapa ada troli ya, mungkin yang mengangkat alat-alat berat untuk proses evakuasi badan kereta yang terguling ini. Baik, Yudi, bisa digambarkan tidak bagaimana sebetulnya posisi dan bentuk dari tiang listrik yang kemudian menimpa kereta ini supaya kita bisa menggambarkan seberapa besar, seberapa parah kerusakan sebuah kereta ketika ditimpa oleh tiang ini? Posisi tiang listrik berada di samping rel kereta. Ini nampak juga hancur nih tiang listriknya, saya lihat. Hanya tinggal kelihatan kerangka-kerangka besinya setengah
dan sebagian tiangnya menimpa atap kereta, dan berbeda dengan yang ada di depan gerbong 1 atau di gerbong wanita. Itu posisi kereta keluar rel dan menabrak rel, ada tiang listrik juga di samping kanannya, sehingga fisik gerbong ini pun rusak gitu. Jadi 2 gerbong ini memang rusak parah begitu ya? Iya. Betul. Ya, bagaimana dengan sisa gerbong yang lain kondisinya, Rudi? Apakah memang masih utuh atau memang juga mengalami kerusakan? Kalau untuk gerbong yang lain masih terlihat utuh dan tidak mengalami kerusakan. Hanya di kedua gerbong ini. Baik, Yudi, stasiun Kebon Pedes ini sehari-harinya sesibuk apa sih? Maaf, ini bukan stasiun Kebon Pedes, ini hanya perlintasan. Jalur gitu ya? Ini iya jalur. Dan ini kereta ini ingin memasuki stasiun kereta api Bogor sebenarnya. Begitu. Baik. Bagaimana dengan kondisi di perlintasan sendiri? Bagaimana, apakah kemudian warga juga ikut membantu mengevakuasi atau seperti apa? Ya, warga di sekitar lokasi ini penuh sekali, dan di lokasi juga sudah diberikan garis polisi sehingga warga tidak bisa untuk memasuki ke lokasi karena dikhawatirkan mengganggu prosesnya evakuasi yang dilakukan oleh petugas PT Kereta Api. Baik, Yudi, Anda kan saat ini ada berada di lapangan, mungkin Anda mendengar pernyataan-pernyataan dari warga untuk rencana besok, itu kan besok sudah mulai hari kerja, ini otomatis jalur ini tidak bisa digunakan, seperti apa gambarannya, Yudi? Ya, gambarannya ketika jalur ini tidak bisa digunakan karena memang di sini jalur yang sangat sibuk ya, karena ini menghubungkan antara 2 kecamatan untuk mengarah ke pusat kota, sehingga warga terpaksa akan menggunakan jalur lain untuk menuju ke tengah kota gitu. Karena bisa melewati Jalan Soleh Iskandar dan Jalan Merdeka. Baik. Dari pihak PLN sendiri sudah ada di lokasi, Yudi? Bagaimana? Dari pihak PLN dan juga otoritas terkait sudah ada di lokasi? Yang saya lihat di sini ada pihak BPBD dan belum terlihat adanya petugas PLN di lokasi. Mungkin ada berada di lokasi yang berbeda dengan saya. Baik, bagaimana dengan tim SAR dan sejenisnya? Ya, dan tim BPBD dari Kota Bogor pun sudah datang ke lokasi untuk membantu jalannya proses. Nanti mungkin sesuai dengan arahan dari PT Kereta Api untuk evakuasi kereta yang terguling ini.